wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat usia, nikmat kehidupan, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan saum kita pada hari ini lebih baik, lebih berkualitas daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, cuacanya menggoda, menguji, sama apa Pak? Menantang apa? Tunduh ya. Dulu sebelum Ramadan saya dalam hati itu berdoa, ya Allah semoga pas Ramadan tahun ini masih musim hujan, dikabulin sama Allah. Nah, manusia biasanya pas minta hujan, pas dapat hujan ngeluh ya. Nah, jadi musim hujan di Ramadan ini satu berkah tersendiri. Memang dulu ada ungkapan kalau datang musim hujan, apalagi hujannya seperti yang kemarin, dari mulai sebelum subuh sampai malam, enaknya ngapain ya gitu. Nah, pertanyaan itu boleh kita ajukan, tapi jawabannya harus dalam urusan agama. Enaknya ngapain ya? Oh, tadarus gitu. Enaknya ngapain ya? Oh, baca buku gitu. Dulu kan jawabannya kan urusan dunia. Enaknya ngapain ya? Ngagoler gitu ya. Atau apa gitu ya. Dan salah satu ibadah yang saya pernah menyampaikan di majelis ini juga dari pengalaman pribadi, salah satu ibadah yang suasananya enak, kesannya indah, romantis itu ketika hujan turun, apalagi di sepertiga malam, kemudian kita menyendiri dalam zikir kita, dalam sholat kita, dalam tafakur kita, pas hujan turun tuh, apalagi lebat, nah itu indah tuh. Dan akhirnya finalnya akan jadi romantis itu pas lagi tafakur langsung nunutan. Nah itu indah itu, ya nikmat itu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jamaah rahimakumullah. Pola hidup muslim itu memang idealnya bangun sebelum azan subuh, kemudian melaksanakan sholat sunat malam minimal witir, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian habis itu membaca zikir pagi. Itu idealnya. Maka apa yang dilakukan selama Ramadan tahun ini, habis subuh menghafal zikir pagi, itu bagian dari pelatihan pendidikan agar pas nanti setelah Ramadan itu menjadi satu pola hidup dan habit kita. Tentang zikir pagi dan petang, ada satu kalimat dari seorang ulama yang ini bisa menjadi satu alternatif buat kita. Barangkali suatu saat di subuh sama petangnya itu waktunya tidak leluasa. Habis subuhan mesti ada acara apa, mesti pergi kemana, tidak nyalse gitu. Beliau mengatakan, jika engkau tidak mampu membaca seluruh kalimat-kalimat zikir dalam zikir pagi dan petang, maka jangan pernah melewatkan 4 kalimat. Yang pertama adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Yang ketiga, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang keempat, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, kalau boleh saya tambahin, yang jangan dilupakan itu adalah yang Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Jadi seakan-akan ulama kita itu mengerti akan situasi kondisi kita. Nah, yang tadi dibaca itu paket lengkap. Nah, paket lengkap. Bahkan ada yang super lengkapnya.
istighfarnya 100 kali, salawatnya berapa kali kan gitu. Nah yang tadi disampaikan itu mungkin paket hematnya yang 4 itu. Pak, ada nggak super hemat? Ada. Cukuplah baca setiap pagi itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya juga di Ramadan tahun ini secara pribadi sedang melatih kembali wirid istighfar 100 kali, subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Kalau bicara tentang durasi sebetulnya pendek. Cuman butuh waktu 3 sampai 5 menit. Yang dibutuhkan memang motivasi diri. Nanti insya Allah kita bahas dalam tema sukses berzikir ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan masuk kepada tema kedua dari sukses Ramadan, yaitu sukses berjamaah. Sukses berjamaah. Saya memaknai sukses berjamaah ini ada 2. Pertama, berjamaah dalam arti kita bersyarikat, mengikatkan diri kita dalam jamaah kaum muslimin. Dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Di antaranya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, al-Islam. Kemudian hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Setiap kalian wajib berjamaah dan jangan berpecah belah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup itu dalam satu jamaah Islam. Nama jamaatul muslimin. Nah, jamaah orang-orang Islam. Dan nggak boleh berpecah belah. Bahasa lainnya kita mesti ada dalam barisan umat Islam gitu. Jangan keluar dari umat Islam, jangan murtad gitulah. Nah yang menarik ada satu hadis Nabi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam. Jadi berislam itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak dengan berjamaah, bareng-bareng gitu. Wala jama'ata illa biimarah. Dan berjamaah itu tidak akan berhasil kalau nggak ada kepemimpinan. Nggak ada pemimpinnya. Nanti hadis ini penafsirannya bisa tergantung konteksnya. Kalau dibawa kepada arah politik ya berarti nggak ada berjamaah kalau nggak ada khalifah gitu, nggak ada amirnya, pemimpinnya. Wala imarata illa bita'ah. Dan kepemimpinan itu nggak akan berhasil kalau nggak ada ketaatan dari pengikutnya. Dan setahu saya dalil ini dipakai untuk dalam konteks organisasi, berjam'iyah dan lain sebagainya. Ketika kemarin masa-masa pemilu, nah saya dapat cerita dari seorang teman dari Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Ketika ada surat edaran siapa caleg-caleg yang direkomendasikan dipilih oleh warga Persatuan Islam. Itu adalah rekomendasi dari pusat. Ada yang ridho, ada yang kurang setuju, ada yang kecewa. Kok ini nama-namanya gitu? Kenapa nama ini nggak muncul gitu? Nah, beberapa teman-teman yang menjadi pengurus mengatakan dengan dalil itu, kita dalam berjam'iyah, berorganisasi diuji ketaatan kepada Tuhan, kepada pemimpin. Walaupun kita nggak suka. Karena kalau organisasi berjam'iyah itu nggak ada ketaatan kepada Tuhan, jadi kumaha masing-masing, udah bubar hancur gitu. Nah akhirnya dikasihlah pencerahan edukasi. Kita ini sedang belajar berjamaah atau tepatnya berjam'iyah lah, berorganisasi. Jadi ada jamaah, ada jam'iyah ya. Kalau jamaah ini global, umat Islam dunia. Nah jam'iyah ini berorganisasi lah, bersyarikat ya. Ormas Islam lah gampangnya. Dan di Indonesia ini puluhan ormas Islam. Nah kata teman saya itu gitu, ini ujian dalam berjam'iyah. Kita harus mentaati suka atau tidak suka gitu.
Jadi kalimat tadi sangat indah, la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Gitu ya. Dan lingkup berjamaah kaum muslimin yang paling mikro, yang paling kecil adalah di masjid. Bagaimana kita bersatu, mengikatkan diri satu sama lain, berafiliasi dengan jamaah masjid. Dan hadis tadi pun menurut saya juga sangat penting diterapkan dalam konteks jamaah masjid, gitu. Mesti ada kepemimpinan, mesti ada ketaatan. Karena kalau masing-masing, ya nanti agak paradoks, berjamaah tapi kok nggak ada program bareng gitu. Jadi masing-masing. Nah ini jamaah sekalian, makna pertama dari sukses berjamaah. Jadi kita ini dalam berislam, mengamalkan Islam, dalam beribadah mesti bareng-bareng, mesti berjamaah. Beda loh, coba aja rasakan dari pengalaman pribadi masing-masing. Sholat pribadi, sholat sendirian di rumah sama sholat di masjid berjamaah, beda nggak kesannya? Atmosfernya beda nggak? Beda, gitu. Pak, kalau saya pengalamannya kalau di masjid misalkan jadi lebih khusyuk, lebih tumaninah. Di rumah mah asa hayang enggeus beres itu. Apa kita ndak munafik? Gitu. Ini pertanyaannya kelas berat ini ya. Jadi kalau di rumah pakainya pun asal-asalan, habis salam juga bisa langsung nyepeng HP. Di masjid mah kabawa ku suasana gitu. Bajunya bagus, tumanina, jadi mau wiridan gitu. Nah itulah diantara efek dampak positif dari kita berjamaah. Nah tinggal suksesnya kita berjamaah harus nanti diikutkan dengan berjamaah yang sukses. Gimana berjamaah yang sukses? Ya jangan sampai kita tahu wajah nggak tahu nama, gitu kan? Ini mah otokritik saya di masjid saya gitu kan. Tahu wajah nggak tahu nama. Pas nanti ketemu di jalan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saha gitu. Wajah nama apal, orang GBL 2 tapi nggak tahu namanya. Nah, itu kan salah satu hal yang paradok ironis gitu. Setiap hari ketemu di masjid sudah bertahun-tahun tapi nggak apal-apal nama gitu. Bahkan kedepannya parameter berjamaah yang sukses itu harus sampai kepada level sebagaimana dalam konsep ta'aruf dalam Islam, ada ta'aruf, ada tafahum, jadi saling paham, sampai kepada takaful, jadi saling menanggung beban. Sebagai komunitas entitas jamaah masjid harus merasa kecolongan, harus merasa berdosa kalau ada ternyata di lingkungan kita ada orang misalkan jadi terjerat pinjol atau bunuh diri karena masalah ekonomi. Nah, harus merasa berdosa. Jangan begini, so jadi pahlawan. Tuh ngomong ke orang itu. Nah, gitu. Kemana si bapak itu? Gus maut, kunaon, masalah ekonomi, bunuh diri. Tuh ngomong ke orang butuh duit mah. Nah, itu tuh pertanyaan yang salah. Merasa sok gitu kan. Karena sikap agnia orang-orang kaya di zaman salafus soleh, setahu saya dari hasil kajian saya, mereka itu adalah tipe-tipe yang menjemput bola, mencari tahu gitu. Mereka itu ada yang punya tangan kanan, asisten-asisten. Mereka itu suka disuruh untuk mencari-cari info siapa yang sedang punya masalah, siapa yang sedang punya kebutuhan gitu. Begitu. Nah, kalau kita kan nunggu diketuk dulu kan, nah gitu, baru ada reaksi gitu. Nah harusnya ketika ada tadi kabar-kabar duka seperti itu, harusnya merasa berdosa, istighfar kepada Allah, kenapa saya tidak care, kenapa saya tidak peduli. Ya yang contoh lain lah dalam konteks bertetangga lah. Kita nih Ramadan, mungkin di rumah kita nih berlimpah ruah makanan, stok buka, stok sahur sebulan udah ada lah. Kalaupun habis juga gampang, tinggal beli, tinggal belanja. Bisa jadi ada 1-2 rumah di pinggir kita, karena kita jarang komunikasi, jarang ngobrol, jarang gaul, kita tidak tahu sebetulnya mereka itu kesusahan. Nah jadi harusnya proaktif ya. Jadi sukses berjamaah adalah sukses kita ikut serta dalam barisan kaum muslimin. Silahkan jamaah sekalian mau aktif di jam'iyah, di ormas-ormas Islam silahkan, mau di komunitas silahkan. Minimal sebagaimana pesan yang pernah saya dapatkan dari Kiai Haji Miftah Farid, afiliasikan dirimu kepada jamaah
masjid. Nah, gitu ya. Nah, setelah ikut serta aktif, nah tinggal bagaimana jamaah ini menjadi jamaah yang sukses. Makanya saya selalu mendorong bahwa jamaah masjid itu mesti kreatif ya, ada improvisasi program sehingga siapapun yang bergabung itu jadi merasa bahagia, kemudian dapat manfaat dan berdaya. Dan orang yang belum gabung pun nah itu jadi tertarik. Dan siapapun yang mengajak orang yang belum bergabung kepada jamaah masjid ini, dia mendapatkan pahala fasib insya Allah. Karena orang yang awalnya tidak gabung, jarang ke masjid, pas diajak jadi mau, kan dia jadi sholat, ikutan pengajian, baca Quran di masjid dan lain sebagainya, infak sodako. Nah, orang yang ngajaknya akan dapat pahala fasib seperti itu. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, makna kedua adalah dari sukses berjamaah adalah salat berjamaah dan termasuk nanti ibadah-ibadah yang terkait di dalam masjid. Tadi malam sebelum saya tidur ada satu postingan yang bagus dari seorang syekh ya dari Timur Tengah tentang lelaki hebat gitu. Jadi pas saya lagi buka IG kemudian muncul video itu. Sangat pendek durasinya. Kemudian disampaikan dalam tausiah pendeknya itu tentang siapakah lelaki hebat itu. Gitu. Siapakah lelaki hebat itu? Kemudian beliau menyatakan lelaki hebat adalah dia yang ketika azan berkumandang kemudian dia bersegera berwudu dan menuju ke masjid. Jadi lelaki hebat itu ya seperti itu. Dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana hadis dari Bunda Aisyah, Nabi itu kalau di rumah suka ngebantu urusan pekerjaan istrinya dan ketika azan berkumandang dia bersegera untuk menuju masjid gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, saya yakin kita sudah pada tahu tentang fadilah dari sholat berjamaah 27 derajat. Makna 27 derajat itu ada yang mengatakan 27 pahala. Jadi kalau sholat sendirian cuma dapat 1 pahalanya, kalau sholat berjamaah 27. Ada yang mengartikan 27 derajat itu adalah nanti di akhirat dia akan mendapatkan derajat kehidupan di akhirat yang lebih tinggi daripada yang suka sholat sendirian. 27 derajat. Ingat di surga itu nanti orang tinggal tidak sama tempat tinggalnya. Ada levelisasi, ada derajatnya. Kemudian tentang hukum sholat berjamaah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menghukuminya adalah sunnah muakkadah, jadi sangat ditekankan. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakannya sunnah biasa. Sampai ada satu lelucon, kenapa di masjid-masjid tertentu sama di masjid-masjid yang salafi kok beda antusias jamaahnya gitu. Jadi masjid tertentu ini masjid yang disebutnya aswaja katanya gitu ya. Nah, jawabannya gini katanya, karena ini adalah efek dari istimbat hukum yang berbeda. Nah, di masjid yang tadi yang pertama yang disebut aswaja ini sholat jamaah ini hukumnya sunnah biasa. Sedangkan di salafi sampai kepada hukumnya sunnah muakkadah sampai wajib gitu. Jadi ternyata istimbat kesimpulan hukum bisa berdampak kepada amal. Ya contoh kayak rokok lah ya. Nah saya singgung rokok nih ya. Kan kalau istimbat hukumnya makruh, apa efek dampak kepada amalnya? Tetap ngerokok kan? Walaupun harus diluruskan, makruh itu adalah sesuatu yang dikerjakannya sekali-kali. Jangan sering-sering setiap hari. Kalau sering-sering setiap hari malah lain makruh itu. Jadi mubah, jadi sunnah gitu kan. Jadi makruh itu sekali-kali. Sekali-kali. Gitu. Tapi efek dari istimbat hukum makruh, ya orang jadi ngerokok. Gitu. Kenapa ngerokok? Ada makruh iya, itu haram. Gitu. Tapi beda ketika istimbat hukumnya adalah haram. Nah, gitu. Jadi efeknya begitu, ya. Dan mayoritas berpendapat salat berjamaah adalah sunnah
muakkadah. Tidak sampai kepada level wajib gitu ya. Jadi sunnah muakkadah. Artinya kalau ada orang sholat sendirian di rumah tetap sah, nggak berdosa gitu ya. Hanya tadi dia ketinggalan fadilah 27 derajat. Tapi kadang orang untuk memotivasi, nah dia pakai hukumnya wajib loh, sehingga dia akan jadi merasa berdosa kalau sholatnya sendirian. Nah jamaah rahimakumullah, selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil riset saya, ini mungkin subjektif. Jadi kita langsung kepada pembahasan, kan orang tuh sudah tahu fadilahnya, gitu kan? Bahkan ada yang memasang spanduk, banner di depan masjid, kadang di tengah-tengah kompleknya, naik gunung berapa kilo kuat, jalan kaki seberapa kilo kuat, ayo ke masjid terkuat gitu kan, dan lain sebagainya lah. Macam-macam sindiran, macam-macam ajakan sudah dibuat. Tapi kok tadai gitu kan? Kok belum ada penambahan? Coba perhatikan, ini kalau di masjid saya nih, ketika Ramadan subuh bisa sampai 5-6 saf. Pas malam Idul Fitri, subuh tawal pertama itu langsung menyusut gitu. Padahal ala raya si jamaah nanti. Itu kan kita jadi ngahulang gitu ya. Iya kok bisa otomatis nyusut begini. Padahal subuh-subuh Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir itu bisa sampai 4-5 saf. Gitu. Sampai jamaah yang terakhir datang itu kadang susah dapat tempat. Tapi pas subuh 1 Syawal langsung nyusut gitu. Nah nyetrika baju lebaran can beres itu atau nahon gitu. Jadi nyusut langsung. Gitu. Nah ini kan jadi satu kajian dan ini terulang bertahun-tahun. Nah saya coba melakukan satu riset ya. Alasan sebab seseorang belum atau tidak aktif ke masjid untuk berjamaah dan mengaji ya. Saya membuat 3 klaster jawaban. Pertama adalah jawaban manis, dalam kurung jawaban husnudon gitu ya. Jadi jawaban manisnya nih ya. Kenapa ada orang belum aktif ke masjid untuk berjamaah untuk mengaji? 1, ini jawaban manisnya nih. Sedang sakit. Nah, sedang sakit ya, apalagi sakit berat gitu, tentu dia dapat uzur. Yang kedua, sedang kurang enak badan ya, jadi sakitnya level bawah, kurang enak badan gitu ya. Yang ketiga, sedang keluar kota, kemudian belum pulang kerja, sedang ada tamu. Gitu. Kemana sih Bapak? Sedang ada tamu. Kan padahal kalau misalkan dia itu punya komitmen, tamunya diajak. Azan, ayo. Oh gitu. Kan yang bagus itu tuan rumah yang ketika ada tamu, sampai tamunya itu bermalam, si tamu itu kayak merasakan pesantren gitu. Kebawa sama ritme budaya di keluarga si tuan rumah itu. Oh jadi jadi malu gitu. Kenapa? Saya 3 hari bermalam di rumah itu jadi kebawa suasana bagus itu. Bangun jadi pagi, sholat tepat waktu, makannya bareng gitu kan. Jadi kesannya jadi bagus gitu. Kemudian sedang haid, ini bagi wanita. Bapak-bapak yang alasan itu mah aduh bahaya ya. Sedang ada urusan penting, sedang ada acara keluarga, sedang bekerja. Nah ini sedang ngaji di luar gitu. Ada jawaban-jawaban manis lah, ya. Nah, jadi ketika misalkan ditanya kemana Fulan, nah munculkanlah boleh jawaban manis ini. Oh mungkin sedang keluar kota. Oh udah nges 3 hari teka tingali gua aja nah gitu kan. Kemudian kemana si bapak itu? Mungkin lagi sakit gitu. Jadi memunculkan jawaban-jawaban manis, gitu. Klaster kedua, jawaban agak pahit. Nah ya. Agak pahit gitu. 1, malu. 2, takut. Mungkin takut dites, takut apalah gitu. 3, capek. Baru pulang kerja kan gitu. Padahal kalau punya komitmen niat kuat mah sebetulnya
itu teh nggak jadi alasan gitu. Kesiangan, nah kesiangan. Kemudian nggak diajak, berarti ini mah tipe orang yang kudu diajak wae, gitu. Nggak diajak. Saya pernah mengalami kondisi ini. Jadi ada tetangga, saya mengajaknya itu cuman begini, Pak, ayo Pak tipayun gitu. Belum sampai kepada ajakan yang sifatnya itu naratif gitu. Pak gini, ayo cuman bilang aja gitu, Pak, ayo Pak tipayun gitu. Sampai pernah di kompleks saya itu, saya bikin buletin yang disebarkan setiap bulan ke warga-warga, sampai jadi buku kecil gitu. Kemudian saya bilang gini dalam hati itu, ya Allah, buletin ini, buku kecil ini menjadi wakil dari lisan saya, karena saya tidak bisa seperti teman-teman jamaah tabligh yang bisa door to door ke rumah-rumah mengajak langsung. Nanti kalau di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban, kamu kenapa nggak ngajak warga kamu, tetangga kamu? Mungkin saya bisa menjawab, ya Allah, aku sudah menulis buletin dan membagikan buku kecil setiap bulan. Itu ajakan saya. Nah gitu ya. Kan nanti kalau orang itu ditanya, kamu nah tara ke masjid pas di dunia, dawuh nu ngajak ya Allah gitu. Kayak kan dipanggil si ustadan tuh, dek kan dipanggil. Benar tuh ya tidak ajak ya kumane? Atos ya Allah kan eta adan ge ajakan. Bener eta jawaban paling gitu tah. Kan adan teh ajakan gitu kan. Adan teh ajakan gitu. Nah, yang kedua, abi kan terus ngabikeun buletin, sudah ngebagiin buku saku. Ya, rupanya nih orang ini memang ingin tuh diajak kayak di mana gimana gitu kan. Mun bisa mah di bajuan ku urang, disiapkan sendal, nah dituntun, manja zaman gitu ya. Kemudian nggak ada teman, nggak ada teman. Karena dari bloknya nggak ada teman, terjadi berangkat. Karena TLT nggak ada teman, nggak jadi berangkat. Kemudian ada masalah pribadi, ada masalah pribadi. Kemudian bosan, tidak asik. Nah, ada jawaban berikutnya, sudah ngaji di tempat lain. Ada yang begitu jawabannya itu. Kemudian sudah punya guru khusus. Nah, jadi dia dalam hal ngaji itu nggak sembarang ustadz, dia ngajinya kepada guru khusus dia. Kemudian nggak suka dengan pengurusnya karena beda mazhab, nggak suka dengan imamnya, gitu ya. Kalau itu terjadi di Masjid Al-Ikhlas, menurut saya Anda kurang bersyukur gitu ya. Coba tuh buka hati, buka mata. Kalau di masjid lain yang imamnya sahawae dimaklumi, tapi kalau ini terjadi di Masjid Al-Ikhlas, menurut saya banyak kudu ngadatangkeun Syekh Sudes gitu kan gitu. Ini udah oke gitu ya. Dan sifat prinsip dari sholat berjamaah jamaah sekalian itu tolong dipahami. Jadi makmum itu kan mengikatkan diri kepada imam. Kalau makmum suka, alhamdulillah. Kalau enggak suka kelamaan, makmum itu bisa memilih untuk bermufaraqah, memisahkan diri, itu bisa gitu. Contoh nih tarawih nih. Jadi makmum itu nggak usah berdumel, nggak usah marah-marah. Kamu memprovokasi jamaah lain, lila teuing tarawih nae. Terus dikampanyekan, gitu kan? Apalagi ada modus pribadi untuk menjatuhkan seseorang. Sudah kalau nggak suka, merasa berat lelah, udah mundur, sholat tuh dekat tiang sorangan atau di teras atau balik ke rumah atau duduklah, gitu, ya. Jangan kemudian memprotes karena yang lain juga nggak ada masalah gitu kan. Nah seperti itu. Nanti tinggal imamnya yang bisa beradaptasi dengan situasi gitu ya. Kemudian nggak suka dengan para narasumbernya. Nah gitu. Pak Bu kenapa nggak ikut pengajian? Ustadna lokal KB tersep. Nah mun interlokal mah saya akan datang. Aya nu gitu ya. Kalau istilah saya apa? Bu nah tara ngaji ustadna liga tilu ustad takam. Ustadna liga hiji, nah saya mau datang. Dan itu kan sering terbukti jamaah sekalian. Ketika ustadznya ustadz nasional ngebludak itu, ya ngebludak. Tapi dari sisi lain juga saya paham, wajar. Mumpung ada guru besar datang, coba atuh, ayo datang. Mudah-mudahan guru besar bisa membuka ya wawasan, menginspirasi jamaah dengan tablik akbarnya. Tapi lagi-lagi otokritik kita adalah tablik akbar beres,
isukna juga kembali ke model awal, ke setelan awal, berarti naon itu masalahnya gitu kan. Gitu. Nah, nanti ada di jawaban klaster ketiga ya, paling pahit jawabannya itu. Oke, yang terakhir beda mazhab. Beda mazhab. Ini tidak mudah jamaah sekalian. Memang mengucapkan toleransi itu mudah, gampang, toleran gitu. Tapi prakteknya tidak mudah, perlu kelapangan jiwa, kebesaran hati. Di masjid saya lah contohnya, saya respect sama jamaah-jamaah yang mereka itu misalkan dalam hal sholat subuh, mereka tuh kunut subuh, tapi mereka tetap rajin ke masjid untuk sholat berjamaah, gitu. Karena kalau saya berpikir sebaliknya, belum tentu saya sukses sholat berjamaah di masjid yang misalkan mayoritas imamnya suka kunut subuh, saya nggak kunut subuh. Saya belum tentu sukses gitu. Mungkin saya berpikirnya, udahlah di rumah sama istri atau cari masjid lain. Nah, jamaah-jamaah yang di tempat saya itu, mereka minoritas. Mereka suka kunut subuh, tapi tetap ikut sholat berjamaah. Gitu. Karena mereka sudah tahu ilmunya. Kalau bermakmum sama imam yang tidak kunut subuh, dia tetap bisa kunut subuh. Gitu. Itu ada ilmunya. Karena kalau nggak tahu ilmunya jadi bahaya. Jadi merasa sholatnya itu tidak sah, ya, harus sujud sahwi dan lain sebagainya. Nah, makanya kepada yang mengamalkan kunut subuh, ini harus ilmunya mesti paham A sampai Z. Kan gini masalahnya, ini pernah kejadian. Ketika ada orang dia bermakmum sama yang tidak kunut subuh, nah dia merasa habis sholat itu tidak tadi ada yang kurang, harus sujud sahwi. Nah pas ditanya, Bapak kenapa tuh nggak kunut sendirian? Dan itu kan ajarannya begitu. Ya eta orang tuh apal doana da salokna dipimpin wae ku imam. Tah eta masalahna. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu di sini yang suka kunut subuh, jadi harus hafal untuk ngandalkan imam. Jadi pas nanti bermakmum sama yang tidak kunut subuh, Anda bisa tetap kunut subuh. Dan doanya enggak mesti full ya. Bahkan Buya Yahya mengatakan bisa doa kunut subuh Anda sebagai makmum kepada yang tidak imamnya tidak kunut subuh bisa dengan doa sapu jagat gitu, Rabbana atina sampai selesai. Karena esensi dari kunut subuh itu adalah berdiri sebentar, saat i'tidal itu berdiri kemudian berdoa. Nah itu aja poinnya gitu. Ini kalau tahu ilmu ini enak pas nanti lagi umroh, lagi haji, kan imam di sana nggak kunut subuh, mereka nggak akan jadi masalah karena sudah tahu ilmunya gitu ya. Jadi jamaah sekalian, beda mazhab itu kalau tidak bijaksana, nggak dewasa, itu kan membuat kita jadi hidupnya sendirian, tidak bergaul, tidak berjamaah. Nah berikutnya ini klaster ketiga, jawaban pahit ya, jawaban pahit. Kenapa orang belum ke masjid untuk aktif sholat berjamaah dan ngaji? Satu, hatinya sedang sakit, ya gitu, hatinya sedang sakit ya. Ada yang paling pahit, hatena geus paeh gitu aja gitu. Geus geuing mana apa gitu. Itu. Kedua, imannya sedang lemah. Ketiga, cinta dunia. Lalai. Enggak ada niat, enggak ada motivasi. Nah, terakhir can dapat hidayah we gitu. Gitu. Ya. Ini jawaban pahit gitu ya. Ya karena menurut saya dari pengalaman pribadi, coba aja Pak, kita punya pengalaman tidak baik mungkin ketika malas ke masjid dan lain sebagainya. Kan sebetulnya alasan tadi itu ada di kita, beralasan gitu kan. Sedang sakit benar, saya sedang keluar kota, saya sedang ada urusan, sedang masih di jalan, termasuk lagi malas itu. Berarti kan teori ini sebetulnya mewakili kaum muslimin. Ketika ada orang yang belum aktif, ya di antara tiga jawaban tadi kemungkinannya, klaster 1, 2, sama 3. Kalau yang tadi sedang ada tamu keluar kota, maknya bertahun-tahun keluar kota, gitunya. Kemas bapak itu sedang sakit. Bulan depan ditanya deh, kemananya? Can aktif wae, sedang sakit man. Maknya tiap bulan sakit wae. Berarti lamun tiap bulan sakit, ah udah, kayaknya klaster ketiga paling tepat. Acigana memang ya apa? Dia sedang sakit hatinya, gitu kan? Dia tidak punya
motivasi, imannya lemah. Seperti itu. Dan saya punya pendapat alasan-alasan tadi yang tadi beda mazhab dan lain sebagainya, menurut saya tidak bisa menjadi satu alasan pembenaran, gitu ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu fadilahnya. PR kita sekarang adalah bagaimana mendorong, memotivasi diri kita untuk bisa sukses mengamalkannya. Dan di antara hikmahnya berjamaah adalah sebagaimana dalam surat Al-Asr itu, watawasau bil haqqi watawasau bisob. Kita jadi saling mengingatkan, saling diingatkan. Dan kita kan bukan anak-anak. Tapi kalau kita mau mempraktekkan kayak dulu kita anak-anak, mungkin bagus tapi jadi lucu kelihatannya. Dulu zaman kita anak-anak kan mengaji teh saling sampel kan? Coba, mun iya dipraktekkan zaman kita sekarang sudah tua, bisa saja tapi lucu gitu. Ya kan gitu. Bapak-bapak ya ngelewat ke mana nyampur, Pak iyo gitu kan. Kayak antosan gitu. Tapi kalau budak lucu, emang begitu zamannya gitu. Ya. Dan pola kita kan minimal akhirnya jadi di grup. Nih ada pengajian, jangan lupa, paling gitu. Nah jamaah sekalian, ini tolong jadi satu refleksi diri. Ini pengalaman pribadi saya juga. Jadi ketika masa-masa kita sedang down, iman sedang lemah, ketika ada seorang teman jamaah japri atau lewat grup ngingetin satu nasihat, satu tausiah atau satu video, kita langsung tek. Nah teringatkan, tersadarkan, bagus tuh. Iman kita masih on tuh. Gitu. Tapi kalau di japri, video, naon, kenapa? Nggak ngaruh tuh. Udah, itu tanda hati sudah mati. Gitu. Hati sudah mati. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara menghidupkan hati yang mati seperti itu. Tapi bagi Allah sangat mudah. Tapi biasanya orang yang hatinya sudah mati itu, dari beberapa pengalaman kasus, dia bisa hidup ketika sudah ditimpa musibah. Ya. Ada kecelakaan, kematian keluarganya, ya, kemudian kebongkaran, bangkrut, dipenjara dan lain sebagainya. Jadi makanya kita dapat hidayah harus nunggu dulu musibah, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, bagi yang sudah aktif, rajin, ujiannya adalah di sabar dan istiqomah. Sambil terus menjaga hati, jangan sampai kena penyakit ujub. Ya, penyakit merasa sok suci, udah pegang kunci surga. Gitu ya. Kemudian merendahkan orang yang belum aktif gitu. Jadi tetap jaga hati, kemudian sabar, istiqomah sambil mencoba mengajak kepada yang belum aktif. Nah, yang belum aktif kita coba ajak dengan cara-cara yang kreatif ya, dengan cara-cara yang kreatif. Kalau kemudian setelah kita berikhtiar mengajak tapi belum ada satu pertambahan yang signifikan, ya ingat, wa ma'alaika illal balag. Kewajibanmu adalah hanya mengajak, menyampaikan. Hidayah, taufik itu adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu mungkin jamaah sekalian ya. Nanti bagi bapak-bapak yang suatu saat sedang di rumah malas, kalau mau jujur, ini pernah sama saja di satu jawaban. Kalau ini bagus, silakan diikuti. Kalau nggak bagus, jangan diikuti. Pak, kenapa nggak ke masjid? Sedang sakit, Bapak. Gitu. Padahal fisik saya teh jag-jag sehat. Apakah saya berbohong? Tidak. Itu namanya tauriyah. Menyampaikan satu kata yang maksud si pembicara adalah sesuai maksudnya. Saya teh sedang sakit hati. Gitu. Ingat, sakit hati di sini bukan sakit hati kecewa, bukan ya? Bukan. Jadi imannya lagi lemah, ya. Imannya lagi lemah. Gitu. Dan itu bagus ada satu sadar diri. Gitu kan? Jangan sampai begini, udah tahu sakit hati tapi kenapa nggak mau berobat gitu kan? Dan saya udah bilang sama istri saya begitu. Jadi istri saya itu sudah tahu kalau melihat saya dalam kondisi secara fisik sehat tapi nggak ke masjid, berarti sedang ada tadi masalah hati, gitu.
Dan teori ini Pak, kalau diterapkan ya berarti kalau dalam satu masyarakat, satu komplek, katakanlah jumlah warganya 300-400 orang, yang aktif baru sepertiganya, berarti 2/3 dari warga di komplek tersebut pada sakit hati. Agim kamar udah didatangkan ke dia, spesialis manajemen kolbu. Namun can sembuh-sembuh, berarti kudu aya cara lain gitu kan. Dan hasil riset saya rata-rata 1/3 Pak dari warga sebuah komplek yang baru aktif itu 1/3. Di komplek saya jamaahnya kurang lebih 200-an Pak, 200-an. Yang saya hitung yang aktif itu 1/3-nya kurang lebih. Kalau yang orang dewasa aja 150-an lah. Pengajian bapak-bapak ya 50-an, 40. Kadang di bawah itu. Ibu-ibu 50-an. Berarti yang 100-nya ke mana? Tadi dengan 3 alasan tadi. Bisa sedang ada urusan, sedang keluar kota, sedang sakit, sudah ngaji tempat lain, nggak suka kepada pengurusnya, beda mazhab, dan macam-macam. Dan macam-macam. Gitu ya. Andaikan imannya kuat, hatinya bersih, walaupun beda tadi pemahaman, pasti dia akan aktif. Minimal ikut sholat berjamaahnya lah. Tenan naon lah nggak ikut ngajinya mah karena mungkin beda pola. Kan pernah ya ada beberapa orang waktu saya masih di Masjid Trans Studio, waktu itu ada kajian pemuda hijrah. Ngajinya itu sederhana itu kan nggak pakai kitab-kitab gitu kan, cuman ceramah kayak begini aja. Tiba-tiba ada seorang jamaah gitu bilang, itu ngaji apa itu? Tausiah biasa. Kok ngaji gitu sih? Nggak ada kitab-kitab yang dipakai. Nah jadi orang tuh beda-beda persepsinya. Jadi kalau ngaji itu mesti ada kitab. Kalau hanya ngomong begini, dianggapnya itu bukan ngaji, ilmunya nggak jelas. Nah ada yang begitu prinsipnya. Ya silakan, itu masing-masing punya persepsi. Tapi jangan sampai sholat berjamaah mah ditinggalkan gitu. Jadi ikut berjamaahnya saja, ngajinya nggak ikut, ya itu nggak apa-apa. Karena tetap ya Pak Bu, nanti pas maut mah sahanu ngurus orang lain ya. Dan alhamdulillah umat Islam ini orangnya berjiwa besar. Walaupun anu maut natala sholat ya, kadang sok masih minum khamr, judi, bahkan ngewa ka DKM nah tetap diurus. Tetap diurus. Itulah jiwa besarnya umat Islam. Kenapa? Karena mereka paham mengurus jenazah muslim itu hukumnya wajib kifayah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi ahli-ahli masjid ya, ahli-ahli jamaah yang istiqomah sampai akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.